Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan Muhammad Royhan, Alif Hisham, Gabriela Albertina, Muhammad Dafir, dan Sayulia Rahma Adawiyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah PKI. PKI adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926. Mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi insiden G30 SPKI pada tahun 1965. Namun tuduhannya dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas. Dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhannya bahwa pemberontakan itu didalangi oleh PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto dan CAA. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai politik di Indonesia. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia sebelum dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sepit, pada 1914 dengan nama ISDV atau Persatuan Sosial Demokratis Hindia Belanda. Keanggotaan ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP, Partai Buruh Sosial Demokratis, dan SDP, Partai Sosial Demokratis yang aktif di Hindia Belanda. Pembentukan Partai Komunis. Pada awalnya, PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam Syarikat Islam. Keadaan yang semakin parah di mana ada perselisihan antara anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta, membuat Syarikat Islam melakukan disiplin partai, yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan Indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggotanya beralih komunis, kesal, dan keluar dari partai yang membentuk partai baru yang disebut ISDV. Partai Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Halo, nama saya Gabriela Albertina Lagaurin dari kelas B, dan saat ini saya akan menjelaskan Partai Komunis, sejarah PKI, serta pemberontakan G30 SPKI. Bentukan Partai Komunis. PKH atau Partai Komunis Hindia adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Heng Smiliet mewakili partai ini pada Kongres kedua Komunis Internasional tahun 1920. Pada 1924, nama partai ini sekali lagi diubah. Kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tujuan PKI ialah menggantikan sistem kapitalisme dengan komunisme. Sejarah PKI. Terbentuknya PKI dipelopori oleh seorang sosialis Belanda yang bernama Henk Smiliet dengan membentuk sebuah tenaga pekerja dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau disingkat ISDV. Pada tahun 1914, SDV memelopori untuk dilakukannya pemberontakan melawan pemerintahan kolonial. Pada tahun 1917, membentuk blok aliran anti-kolonialis bernama Sarekat Islam atau disingkat SI. Adanya perselisihan anggota terutama di wilayah Yogyakarta dan Semarang membuat Sarekat Islam melakukan disiplin partai dengan melarang anggota mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan Indonesia. Hal tersebut membuat sebagian anggota yang beraliran komunis marah dan memutuskan untuk keluar dari Sarekat Islam. Para anggota yang keluar kemudian membentuk partai baru bernama ISDV. Dan pada tahun 1920, tepatnya di Semarang, SDV berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH dengan Semaun sebagai ketua partainya. Hingga akhirnya tahun 1924, lagi-lagi partai ini berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ryan Fadlullah. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja jenderal yang berhasil diculik. Yang pertama ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua ada Mayor Jenderal R. Suprapto, yang ketiga ada Mayor Jenderal Haryono Mas Tritodarmo, yang keempat ada Mayor Jenderal Suwondo Parman,
Yang kelima ada Brigadir Jenderal Donat Izakus Panjaitan. Yang keenam ada Brigadir Jenderal Sutojo Siso Miharjo. Dan yang terakhir ada Letnan 1 Pierre Andreas Tandean. Seluruh korban penculikan kemudian dibawa ke Lubang Buaya, Pondok Gede, dan diserahkan kepada pasukan Gatot Kaca. Para jenderal disiksa sampai akhirnya meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam sumur. Lalu, siapa saja yang terlibat PKI? Yang pertama adalah DN Aidit. DN Aidit yang bernama lengkap Dipa Nusantara Aidit merupakan ketua umum Komite Jenderal PKI. Tokoh Partai Komunis Indonesia ini berhasil membawa PKI menjadi partai komunis terbesar di dunia. Beliau lahir di Belitung dan masuk ke Jakarta tahun 1940. Partai Komunis Indonesia menjadi tempat beliau belajar teori politik Marxis. Aidit menjadi pengembang berbagai program dari PKI, diantaranya adalah Pemuda Rakyat, Gerwani, Lekra, dan lain-lain. Usaha Aidit berakhir pada tahun 1965 ketika G30S PKI. Beliau langsung melarikan diri ke Yogyakarta, kemudian berkeliling ke Semarang hingga Solo. Lalu DN Aidit ditangkap aparat di tempat persembunyiannya di Solo, tepatnya di rumah Kasim alias Harjo Martono. Dan yang kedua ada Musso. Munawar Musso atau Musso merupakan tokoh Partai Komunis Indonesia yang memproklamirkan pemerintahan Republik Soviet Indonesia tahun 1948. Tepatnya pada tanggal 18 September 1948 di Madiun. Beliau memiliki tujuan untuk mengganti dasar negara Indonesia yang semula Pancasila menjadi komunis. Kediri, Jawa Timur merupakan tempat kelahiran Musso. Beliau juga pernah satu kos dengan Semaun, Alimin, Kartosuwiryo, bahkan hingga Soekarno. Musso sempat menjadi pengurus Serikat Islam pimpinan Hos Cokroaminoto serta aktif di ISDV. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Bishan Firgawan. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang terlibat PKI. Yang ketiga, Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin menjadi negosiator pada perjanjian Republik Renville yang kemudian tidak menguntungkan Republik Indonesia. Sehingga Amir Syarifuddin dikecam berbagai kalangan yang membuat kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Dalam mengembalikan kedudukannya, Amir Syarifuddin tentunya membuat Front Demokrasi Rakyat yang mengumpulkan kaum tani dan buruh. Bersama FDR, Amir Syarifuddin berhasil menghasut buruh yang akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 terjadi pemogokan di pabrik Karung Delanggu. Amir Syarifuddin juga menjadi tokoh yang juga memproklamirkan Republik Soviet Indonesia bersama Musso. Yang keempat yaitu Nyoto. Nyoto yang bernama lengkap Lukman Joto merupakan wakil ketua 2 CC PKI. Beliau juga menjadi orang ketiga pada saat PKI sedang di masa jayanya. Tokoh Partai Komunis Indonesia juga menjadi Menteri Kabinet di Kora yang mewakili PKI. Bahkan beliau dipercayai oleh Insinyur Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Sekitar tanggal 16 Desember 1960, Nyoto pulang dari sidang kabinet di Istana Negara itu. Tidak lama kemudian, mobilnya dicegat di sekitaran Menteng. Lalu Nyoto dipukul serta dibawa pergi tentara dan langsung ditembak mati. Yang kelima, MH Lukma. Muhammad Atta Lukman juga menjadi tokoh Partai Komunis Indonesia yang juga bersama dengan Aidit dan Nyoto. Bahkan ketiganya dikenal sebagai 3 pemimpin PKI atau triumvirat. Beliau mengikuti ayahnya yang dibuang ke Papua dan biasa hidup di tengah pergerakan. Selepas pemberontakan Madiun tahun 1948, kepemimpinan PKI diambil alih oleh 3 orang nasib. Nasib MH Lukman juga sama seperti Aidit dan Nyoto. Diculik dan ditembak mati tentara. Mayat serta kuburan ketiga tokoh Partai Komunis Indonesia ini juga tidak diketahui keberadaannya. Saya akan menjelaskan mengapa PKI membunuh para jenderal. Beberapa orang jenderal pada saat itu sedang merencanakan untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno dan mengambil alih kekuasaan. Karena ini disebut resolusi Dewan Jenderal. Para pemimpin PKI kala itu cukup resah dengan adanya isu tentang resolusi Dewan Jenderal.
Mereka khawatir jika para jenderal berhasil, maka posisi mereka berada di ujung tanduk. Untuk itu, mereka harus bergerak cepat, berpacu dengan waktu untuk menumpas para jenderal yang terlibat dalam resolusi Dewan Jenderal sebelum para jenderal mendahuluinya. PKI sendiri mempunyai kepentingan dalam penumpasan ini. PKI adalah pendukung terkuat Soekarno, dan Soekarno adalah pendukung terkuat PKI demi sebuah image bagi dunia internasional bahwa Indonesia tidak mudah dimasuki pengaruh Amerika Serikat. Memang, Soekarno lebih menyukai politik sosialis demokratik seperti yang diajarkan Uni Soviet kepada dunia kala itu, yaitu pemerataan. Karena PKI takut kehilangan dukungan dari presiden, maka PKI harus secepatnya menumpas Dewan Jenderal sebelum Dewan Jenderal menggulingkan Soekarno. Maka direncanakanlah sebuah aksi untuk menumpas Dewan Jenderal. Akhirnya, para pemimpin PKI sepakat tanggal yang tepat untuk melakukan aksi adalah pada tanggal 30 September.